Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sadaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 72356395526. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, Bib. Selama ini saya belum paham itu masalah hakikat sholat itu bagaimana itu, Bib. Persoalannya, saya takutnya itu sholat saya tiap hari cuman gerakan-gerakan saja, itu saya nggak tahu namanya bagaimana itu. Saya pikir cuma segitu saja pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang bisa lakukan secara sempurna itu hanya Nabi Muhammad SAW. Jadi kita sampai kapan pun gak akan bisa mencapai derajat hakikatus sholat. Kenapa demikian? Karena Nabi sendiri yang menyatakan hal itu. Nabi mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Solatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya solat. Nabi tidak mengatakan solatlah kalian sebagaimana saya solat. Itu kan dua hal yang berbeda. Yang Nabi katakan solatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya solat. Nabi tidak mengatakan solatlah kalian sebagaimana saya solat. Apa rahasianya? Ketika Nabi mengatakan sholatlah kalian sebagaimana saya sholat, pada waktu itu yang lihat sahabat yang lihat cara sholatnya Nabi, keluarga Nabi, Ahlul Bait yang melihat cara sholatnya Nabi. Jadi hanya secara zahir saja. Bagaimana sih Nabi sholat mulai dari takbiratul ihram, itu kan dilihat rukunya bagaimana, sujudnya bagaimana. Nah, inilah yang menjadi hukum. Artinya kita sudah melaksanakan rukun-rukun sholat dengan syarat-syaratnya, insya Allah itu sudah diterima oleh Allah. Yang penting ditambah, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Berusaha untuk khusyuk. Dia sudah berusaha untuk khusyuk tapi gak mampu. Di dalam sholat, dari awal sholat sampai akhir sholat khusyuk, dari mulai awal sholat sampai akhir dia gak mampu, tapi sudah berusaha, dinilai oleh Allah. Yang penting sudah berusaha khusyuk, itu sudah cukup. Jadi Nabi katakan, lihatlah saya sholat, ya, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya sholat. Nah, ketika Nabi mengatakan sholatlah kalian sebagaimana saya sholat, Nabi faham betul, gak ada yang mampu. Itulah yang hakikatus sholat. Hakikat sholat itu. Hakikat sholat bagaimana? Nabi kalau sholat, sholatnya Nabi itu adalah sholatnya seorang makhluk yang pernah bertemu dengan penciptanya Allah. Kita belum pernah ketemu Allah. Bahkan para nabi seluruhnya belum ada yang bertemu dengan Allah. Bahkan seluruh malaikat belum ada yang berjumpa dengan Allah. Nabi satu-satunya makhluk yang berjumpa dengan Allah di malam Mi'raj beliau. Nah, orang yang sholatnya sudah melihat Allah secara langsung,
itulah orang yang mencapai hakikatus sholat. Nah, kita gak akan bisa sampai ke level itu karena kita belum pernah bertemu Allah. Tapi paling tidak Nabi sudah berikan satu ilmu kepada kita. Berusahalah sholat dengan menjaga syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya, dan menjauhi hal-hal yang membatalkan sholat, dan juga melaksanakan sunnah-sunnahnya, itu yang diatur oleh para fuqaha, dan berusaha untuk khusyuk, ditambahkan oleh Imam Ghazali, maka itu sudah diterima oleh Allah, insya Allah. Maka kalau laki-laki baiknya sholat berjamaah, karena dari sholat berjamaah potensi diterimanya sholat jauh lebih besar dibanding sholat sendiri. Sebagaimana riwayat disebutkan, ketika dalam satu masjid mereka sholat berjamaah, Allah utus malaikat. Ada dalam kitab Tazkirun Nas li Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Malaikat survei, imamnya tidak khusyuk, makmumnya tidak khusyuk, semua yang hadir sholat itu tidak ada yang khusyuk. Malaikat melapor kepada Allah, ya Allah, ini satu masjid mulai imamnya dengan seluruh makmumnya, mereka sholat gak ada yang menghadirkan hati, semuanya tidak ada yang khusyuk. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, saya terima sholatnya mereka karena mereka sudah berkumpul karena saya. Mereka sudah datang berkumpul sholat berjamaah, menyambut panggilan seruan muadzin untuk hadir di masjid sholat berjamaah, dinilai oleh Allah mereka sudah berusaha berkumpul untuk saya, maka saya akan terima sholat mereka karena mereka telah berkumpul karena saya. Ini fadilah sholat berjamaah. Bukan berarti nanti sholat gak usah khusyuk karena sudah berjamaah, tidak. Yang dimaksud di riwayat ini adalah orang-orangnya ini sudah berusaha khusyuk, tapi memang kesibukan duniawi membuat mereka terbawa dalam sholat, ya, ingat tokonya, ingat kunci motornya, ingat kunci mobilnya, ingat anak di rumah, ingat belanja dan seterusnya. Itu. Nah, jadi hakikatus sholat itu hanya Nabi Muhammad SAW. Tapi sholat yang kita lakukan sampai ke tahapan sholat secara zahir, yaitu mengikuti hukum fikih, dan batin adalah menghadirkan hati ketika sholat yang disebut dengan khusyuk. Nah, itu insya Allah sudah cukup.